Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Heni Pertiwi NIM 20612010023, teman saya Lala Chandra Noviana NIM 20612010083 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang keputusan investasi dan penganggaran modal. Keputusan investasi dan penganggaran modal. Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting, adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Tujuan anggaran modal dan keputusan investasi. Tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang modal yang akan dikeluarkan perusahaan untuk operasionalnya. Anggaran ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam investasi aset perusahaan. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Hubungan penganggaran modal dan investasi modal. Penganggaran modal yang tepat akan menunjang keputusan yang tepat pula. Hasil dari keputusan investasi ini nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi pada dasarnya dikarenakan adanya bias atau ketidaksesuaian informasi yang ada mampu mempengaruhi keefektifan atas keputusan yang diambil. Jenis keputusan investasi modal. Ada dua modal yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu non-discounting model dan discounting model. Non-discounting model mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan discounting model secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Jenis penganggaran modal. 1. Analisis throughput. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Yang kedua, analisis DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga, analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat.